Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokja Kualifikasi dan Pendidikan Staf. Berikut nama-nama tim kualifikasi pendidikan staf. Kualifikasi dan pendidikan staf. Rumah sakit membutuhkan staf yang memiliki keterampilan dan kualifikasi untuk mencapai misinya dan memenuhi kebutuhan pasien. Pimpinan rumah sakit mengidentifikasi jumlah dan jenis staf yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi dari unit. Fokus pada KPS adalah: pertama, perencanaan dan pengelolaan staf ada di KPS 1 sampai dengan 7. Kedua, pendidikan dan pelatihan ada di KPS 8. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja staf ada di KPS 9. 4. Staf medis ada di KPS 10 sampai dengan 13. 5. Tenaga keperawatan ada di KPS 14 sampai dengan 16. 6. Tenaga kesehatan lainnya ada di KPS 17 sampai dengan 19. Perencanaan dan pengelolaan staf. KPS 1. Kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya bagi semua staf di unitnya sesuai kebutuhan pasien. Prosedur penambahan staf atau pegawai. Pertama, ruang atau unit atau instalasi menghitung ABK dan membuat analisis jabatan dan permohonan ke bidang atau bagian terkait 1 tahun sebelumnya. Kedua, usulan akan diverifikasi oleh bagian atau bidang. 3. Bagian atau bidang mengusulkan ke bagian Diklat dan SDM dengan dilampiri penghitungan ABK dan analisis jabatan. Keempat, bagian Diklat dan SDM akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Untuk formasi CPNS dan P3K akan diusulkan ke BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menyertakan lampiran ABK dan analisis jabatan. Untuk pegawai kontrak akan dibuatkan telahan staf, jika disetujui akan diusulkan dalam RAB RSUD. KPS 2. Tanggung jawab staf diuraikan dalam uraian tugas. Uraian tugas diperlukan untuk seluruh staf, double jabatan, bisa juga dari SPK dan RKK bagi tenaga kesehatan. Uraian tugas diberikan atau diketahui oleh atasan. Uraian tugas harus tersimpan di Otnar masing-masing pegawai. KPS 3. Ada proses rekrutmen, evaluasi, dan pengangkatan staf serta prosedur terkait lainnya. Adanya regulasi tentang proses rekrutmen, evaluasi kompetensi kandidat calon staf, dan mekanisme pengangkatan staf di rumah sakit. Idealnya, proses rekrutmen terpusat, efisien, dan terkoordinasi, serta seragam sesuai dengan regulasi. Rekrutmen dapat secara offline maupun online melalui link rekrutmen.rsudhasanbasri.com dan di-share melalui sosial media resmi rumah sakit. KPS 4 dan 5. Rumah sakit menetapkan proses untuk memastikan bahwa profesional pemberi asuhan dan staf non-klinis sesuai dengan persyaratan jabatan atau tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Setiap pegawai baru, klinis dan non-klinis, harus dievaluasi setiap menjelang akhir kontrak. KPS 6. Terdapat informasi kepegawaian yang terdokumentasi dalam file kepegawaian setiap staf. Setiap pegawai mempunyai Otnar pegawai yang sifatnya rahasia. Setiap Otnar berisi informasi tentang kepegawaian seperti uraian tugas, SPK, RKK, kurikulum vitae, sertifikat, SKP atau DP3 atau evaluasi, SK pangkat, SK berkala, SK kontrak, dan berkas kepegawaian lainnya, seperti lembar yang telah ada. KPS 7. Semua staf klinis dan non-klinis diberikan orientasi mengenai rumah sakit dan unit tempat mereka ditugaskan, dan tanggung jawab pekerjaannya pada saat pengangkatan staf. Setiap pegawai harus mengikuti orientasi umum
yang diselenggarakan bagian Diklat dan SDM, dan orientasi khusus yang dilakukan oleh bidang masing-masing, serta hasil evaluasi orientasi khusus. Pendidikan dan pelatihan. KPS 8. Tiap staf diberikan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk mendukung atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Rumah sakit mempunyai program pendidikan dan pelatihan. Rumah sakit menyediakan waktu, anggaran, dan sarana prasarana bagi staf untuk mendapatkan kesempatan mengikuti diklat yang dibutuhkan. KPS 8.1. Staf yang memberikan asuhan pasien dan staf yang ditentukan rumah sakit dilatih dan dapat mendemonstrasikan teknik resusitasi jantung paru dengan benar. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan BHD dan BHL bagi staf tertentu, mempunyai bukti sertifikat mengikuti pelatihan dan dapat mempraktikkan. Kesehatan dan keselamatan kerja staf. KPS 9. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan keselamatan staf. Setiap pegawai dapat melaporkan kejadian kekerasan di tempat kerja, kejadian terpapar penyakit infeksi di rumah sakit ke K3RS. Semua staf harus memahami A. Cara pelaporan dan mendapatkan pengobatan, menerima konseling, dan menangani cedera yang mungkin terjadi akibat tertusuk jarum suntik, terpapar penyakit menular, atau mendapat kekerasan di tempat kerja. B. Identifikasi resiko dan kondisi berbahaya di rumah sakit. C. Masalah kesehatan dan keselamatan lainnya. KPS 9 merupakan kolaborasi antara Komite PMKP, PPI, K3RS, dan bagian Diklat dan SDM. Staf medis. KPS 10. Peraturan kredensial dan rekredensial staf medis di rumah sakit. Hal yang perlu diketahui atau disiapkan oleh staf medis antara lain: 1. Medical Staff Bylaws. 2. Pedoman kredensial dan rekredensial. 3. Buku putih. 4. Proses kredensial dan rekredensial. 5. Kewenangan klinis dan rinciannya. 6. Uraian tugas. 7. Perjanjian kerjasama dan kinerja. 8. Verifikasi izin, sertifikat, ijazah, kredensial tambahan, dan lain-lain. KPS 10.1. Verifikasi terkini terkait ijazah, izin atau registrasi, pengalaman, dan lain-lain dalam proses kredensial. Hal yang perlu diketahui atau disiapkan oleh staf medis. 1. Kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja. 2. Kewenangan klinis mandiri dengan supervisi dan lain-lain. 3. Alur proses kredensial. KPS 11. Proses kredensial. Hal yang perlu diketahui atau disiapkan oleh staf medis. 1. Berkas kredensial lengkap dari permohonan sampai dengan SPK dan RKK. 2. File kredensial staf medis tersimpan di kepegawaian dan tempat praktek secara lengkap. KPS 12. Penilaian praktek profesional berkelanjutan staf medis atau OPPI. Hal yang perlu diketahui atau disiapkan oleh staf antara lain: 1. Panduan OPPI. 2. Bukti OPPI. 3. Indikator mutu dalam OPPI. 4. Pelaporan insiden keselamatan pasien dan tindak lanjutnya. 5. Informasi perubahan kewenangan klinis di tempat praktek. 6. Semuanya tersimpan di file kredensial. KPS 13. Rekredensial staf medis. Hal yang perlu diketahui atau disiapkan staf medis antara lain: 1. Panduan rekredensial. 2. Rekredensial bagi SPK dan RKK hampir berakhir. 3. Bukti rekredensial di file kepegawaian dan tempat praktek. Tenaga keperawatan. KPS 14. Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga perawat dengan mengumpulkan verifikasi pendidikan, registrasi, izin kewenangan, pelatihan, dan pengalamannya. Seluruh bukti kredensial, STR, SIP, sertifikat,
bukti kredensial dan sebagainya harus ada di Ordner Kepegawaian. KPS 15. Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial tenaga perawat sesuai dengan perundang-undangan. Komite keperawatan harus mempunyai daftar RKK dan SPK perawat dan bidan. KPS 16. Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga keperawatan termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program manajemen risiko rumah sakit. Komite memastikan mempunyai bukti penilaian kinerja perawat, mempunyai bukti logbook keperawatan, bukti RCA apabila EKP atau manajemen risiko, bukti pelaksanaan evaluasi kinerja dalam file kredensial perawat. Tenaga kesehatan lainnya. KPS 17. Rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk melakukan kredensial tenaga kesehatan lain atau PPA lainnya dengan mengumpulkan dan memverifikasi pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, latihan, dan pengalamannya. Seluruh bukti kredensial, STR, SIP, sertifikat, bukti kredensial, dan sebagainya harus ada di Ordner Kepegawaian. KPS 18. Rumah sakit melakukan identifikasi tanggung jawab pekerjaan dan memberikan penugasan klinis berdasar atas hasil kredensial profesional pemberi asuhan atau PPA lainnya dan staf klinis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit melalui Komite Tenaga Kesehatan lainnya telah mempunyai regulasi tentang penetapan SPK dan RKK PPA lainnya dan staf klinis lainnya. Komite Tenaga Kesehatan lainnya harus mempunyai daftar RKK dan SPK seluruh tenaga kesehatan lainnya. KPS 19. Rumah sakit telah melakukan penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya termasuk perannya dalam kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta program manajemen risiko rumah sakit. Komite memastikan pertama, mempunyai bukti penilaian kinerja tenaga kesehatan lainnya. Kedua, mempunyai bukti logbook tenaga kesehatan lainnya. Ketiga, bukti root cause analysis atau laporan mutu atau RCA apabila ada IKP atau manajemen risiko. Keempat, bukti pelaksanaan evaluasi kinerja dalam file kredensial tenaga kesehatan lainnya. Demikian pemaparan Pokja kualifikasi pendidikan staf. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.